kasus kopi sianida. Kopi sianida. Kopi sianida. Kopi sianida. Kopi sianida Yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso. Jessica Wongso. Banyak sekali hal janggal yang masih belum terungkap hingga tidak adanya bukti. lantaran diduga menghilangkan barang bukti, memanipulasi, Menaruh racun sianida ke dalam segelas kopi. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana. Rekaman CCTV yang ditampilkan oleh ahli merupakan hasil tampering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Keputusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Dalam tayangan tersebut, saksi ahli yang meringankan Jessica mengaku bahwa jasad Mirna berwarna biru. Diketahui sebelumnya Darmawan mendadak membawa foto Mirna Kalau negatif yang negatif, Pak. tidak menunjukkan ciri tewas akibat sianida. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Di dalam tubuh korban itu Mirna diambil cairannya dari lambungnya dalam waktu 70 menit setelah meninggal, ternyata hasilnya negatif. No otopsi, no crime. Itu kata Krisnamurti. Saya relakan anak saya untuk divisum. Saya bersedia agar ini diotopsi. Dibawalah mayat ini ke rumah sakit. Ternyata setelah di rumah sakit tidak diotopsi. Jenazah Wayan Mirna Salihin tidak mendapatkan autopsi secara keseluruhan. Tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh terhadap Mirna. Lambungnya diperiksa 70 menit setelah itu oleh Lab Krim Polri mengatakan tidak ada sianida. And in fact, dan pada kenyataannya, it pointed out, ini menunjukkan that is likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. Ini bukan diakibatkan oleh keracunan sianida, bukan diakibatkan oleh keracunan sianida, bukan diakibatkan oleh keracunan sianida. Pemirsa, saksi ahli yang didatangkan kuasa hukum Jessica, Beng Beng Ong, dideportasi. Saksi ahli patologi asal Australia yang meringankan Jessica Kumala Wongso diamankan pihak imigrasi Jakarta Pusat ke negara asalnya Australia. Kalau bicara kejanggalan ini saya nggak bisa list panjang sekali nih, banyak sekali ya. Dia menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya kemana diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anakmu diracuni. Jadi dari sini pun sebenarnya kasus ini sudah menjadi janggal gitu loh. Merupakan hasil tampering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif. Yang sudah tidak original lagi berdasarkan keterangan daripada saksi Rimsom Sianipar. Mencurigai adanya pengeditan manual. Ya rekayasa itu bukan dugaan, itu fix rekayasa. Direkayasa menjadi dari 1920 1080 menjadi 960 576. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena sianida Pak. Iya, selamat sore untuk para tamu undangan yang telah hadir full di tengah-tengah tamu undangan pada malam hari ini. Para lawyer dan para aktivis hukum Yes. dan juga tokoh masyarakat yang diundang dan tentunya yang bersimpati sama kasusnya Jessica. Iya, tentunya dalam acara doa bersama dan solidaritas advokat untuk Jessica Wongso. Kalau kita melihat sekarang euforianya khususnya seluruh advokat yang tergabung pada saat ini di Grand Shahid menunjukkan semangat yang tinggi untuk bagaimana menegakkan keadilan nantinya terhadap Jessica ini.
Profesor Otto Hasibuan untuk bergabung bersama kami semua. Iya, untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sambutannya. Tapi saya semangat, saya terharu banget nih, mau air mata nih lihat teman-teman bisa hadir di sini. Saat ini kita semua teman-teman advokat memperjuangkan keadilan di negeri tercinta ini. Menurut saya acara hari ini luar biasa ya. Terus terang saya tidak menyangka begitu banyaknya teman-teman advokat maupun yang tidak advokat yang hadir di tempat ini. Karena ini acara dibuat mendadak, hanya 4 hari ya Pablo ya. Hanya 4 hari kita buat, rencanain lebih kurang jadi acara ini. Jadi ini satu momentum yang penting untuk penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ya, sebagai seorang advokat muda, saya merasa di sini merupakan suatu kemunduran dalam keadilannya. Sudah inkrah, sudah berproses secara hukum di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sudah menjalani PK 2 kali. Namun demikian, patut kita memang menghormati waktu itu. Namun kita juga selalu bertanya, bagaimana dasar daripada keyakinan seorang hakim untuk memutus? Ada orang mati, katanya ada sianidanya. Terus 70 menit setelah kematiannya, dia diambil sampel, tidak ditemukan sianida. Kematian Mirna tidak dilakukan otopsi. Pernah digaji oleh negara, tidak pernah dibiayai 1 rupiah pun. Tapi kita bertugas dan berkewajiban membela kebenaran dan keadilan untuk kepentingan negara juga. Jadi jangan karena oknum ini terus dibela-bela, terus institusi ikut-ikutan, jangan. Rugi terlalu mahal harga institusi, membela hanya seorang oknum umpamanya. Nah yang buruk itu jangan sampai mencoreng nama institusi. Itu yang kita perjuangkan. Kita undang yaitu Bapak Hinca Panjaitan selaku Komisi 3 DPR. Waktu dan tempat kami persilakan. Karena itu saya hadir di sini Pak Otto, Bapak Ibu semua, saya tunggu teman-teman hadir di Komisi 3. Jikalau teman-teman tak sempat juga, izinkan saya sebagai bagian dari perjuangan ini untuk melakukan instruksi saat rapat paripurna agar semua orang di DPR mendengarkan suara ketidakadilan ini. Sebagai rasa kemanusiaan, tentu saya memiliki simpati yang besar terhadap dia. Makanya saya bersedia hadir di sini untuk ikut mendukung lah. Dari forum inilah kemudian kita punya harapan untuk memastikan apa yang menimpa Jessica Wongso tetap kami akan perjuangkan bahwa untuk keadilan itu masih ada. Bapak Hidayat Bustam SH. Pada saat bolak-balik tinggal 1 hari lagi, Jess. Kalau ini turun lagi, 11 bebas demi hukum. Kita pulang. Kami pelukan sama Jessica. Ibu sering kebanyakan nangisnya lah ibu ya, karena seorang ibu ya, karena anaknya gitu loh. Jessica masih tegar. Tapi pernah sekali lihat Jessica ngerenung dan nangis, dan saya gak masuk, saya keluar dulu. Wah, jadi yang bilang Jessica kuat emang kuat, tapi dia juga seorang perempuan ya, dia punya rasa, dia sakit. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ada harapan keadilan di negeri kita. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada rekan-rekan advokat seluruh Indonesia untuk memperjuangkan keadilan untuk Jessica. Ya, yang pastinya di sini kita dapat melihat ya antusias dari rekan-rekan kita sesama advokat, antusias dari masyarakat yang sebegitu
suportifnya terhadap Jessica Kumala Wongso. Penegakan hukum ke depan akan menjadi lebih baik dengan adanya tindakan atau spontanitas bagian daripada solidaritas Jessica. Dan ini bukan hanya untuk Jessica, untuk semua warga negara Indonesia. Ray Utami selaku artis, pengusaha dan komisaris dari Ray-Ban Entertainment. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ray Utami. Di sini saya tekankan bahwa acara ini tidak memberatkan Jessica secara finansial dan ini adalah biaya dari Prof Otto dan Ray Utami. Dana saya secara pribadi dan saya siap bila mana kita harus melakukan acara ini beribu-ribu kali demi penegakan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Bikin 1000 lagi kayak gini demi keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di dalam buminya Indonesia saat ini. Karena kita kalau uang itu kita bisa cari, uang itu bisa cari dan itu uang itu bisa habis gitu. Tapi kalau yang namanya keadilan dan kebenaran itu sulit untuk kita dapatkan sehingga harus kita perjuangkan untuk bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan ya, dan sekali lagi yang dibutuhkan Jessica saat ini adalah bukan uang. Yang dibutuhkan adalah doa, dukungan moral, kemudian bantuan hukum dari teman-teman advokat semua secara cuma-cuma dari hati dan ketulusan kalian masing-masing. Jadi mari sama-sama kita berjuang. Ayo atas nama keadilan dan kebenaran kita butuh orang-orang jujur di negeri ini. Terima kasih banyak semuanya, Kak Christine, Melon, Prof Otto, terima kasih banyak. Sudah saya bisa menjadi bagian dari keluarga advokat yang ada di depan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari masyarakat luas kepada kami para advokat di sini bisa bersama-sama meraih keadilan di Republik tercinta ini. Kita tidak bisa hanya hukum sebagai formalitas saja. Memang harus secara material di lapangan memang harus tegak dan benar gitu. Betapa zolimnya apa yang terjadi kepada seorang Jessica Wongso. Dan hari ini dunia bergerak. Masyarakat Indonesia bergerak, khususnya para pengacara yang peduli, juga disupport oleh masyarakat luas. Kami berkumpul di sini di hadapan kami para advokat-advokat kebanggaan kami, berkumpul mencari keadilan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan untuk kami dapat menunjukkan keadilan bagi saudara kami yang saat ini terzalimi. Ya Allah, kehendak akan terlaksana dan kehendak-Mu selalu baik. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, maka keadilan dan kebenaran boleh tercipta di tempat ini. Karena kami percaya kegelapan tidak akan mampu mengalahkan terang itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan, bersinarlah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk menyatakan itu semua. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan. Sehingga kebenaran firman-Mu, kebenaran segala sesuatu pasti terungkapkan Bapak. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia itu nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Hancur hati dia. Yang tahu ibu dia hancur. Dia nggak usah ngomong, ibu bisa nilai. Ibu tiap hari juga kalau pulang ke rumah juga hancur habis besuk dia. Di dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sampai dia melakukan peninjauan kembali, dia dinyatakan bersalah atas tindakan pidana 340 pembunuhan berencana menggunakan racun sianida. Padahal sianidanya nggak ada. Kematian bisa dinyatakan kematian tidak wajar apabila dilakukannya otopsi. Akan tetapi pada kasus Jessica ini kematian Mirna tidak dilakukan otopsi. Memang banyak terlihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh Prof Edi yang semestinya tidak kemudian membebani terdakwa. Memutus seorang Jessica di mana tidak menyesuaikan bagaimana diatur oleh ketentuan KUHAP yang harusnya diatur di dalamnya adalah
sesuai dengan minimal 2 alat bukti. Tapi ini hanya diputus oleh berdasarkan keyakinan. Ini kebohongan, ini kasus kebohongan. Selain itu juga kayak misalnya di dalam dakwaan jaksa mengatakan bahwa Mirna mati dalam keadaan memar, biru, bibir biru dan sebagainya. Oke? Sementara ada saksi dari jaksa itu namanya Amelia menyatakan bahwa kematian Mirna itu cherry red, merah. Ya kan? Cherry red. Dokter Jaya juga ngomong bahwa seseorang meninggal karena sianida itu biasanya cherry red juga, warna merah juga. Nah gitu. Nah sekarang pertanyaan gua, mana yang betul? Dakwaan jaksa apa saksi? Kalau seandainya yang betul adalah dakwaan jaksa, yang betul dakwaan jaksa, maka berarti ada saksi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutus dengan keadaan bohong. Berarti ada kesaksian yang berbohong di situ tuh, yang tidak seharusnya untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan. Nah sekarang kalau kita balik, bagaimana kalau ternyata saksi yang betul? Kalau saksi yang betul, maka jaksa mendakwakan kasus tersebut keliru. Artinya sejak awal pada saat proses dakwaan tersebut dibacakan, lalu kuasa hukum melakukan eksepsi, maka harusnya sudah diputus oleh hakim, eksepsi diterima dan dakwaan tidak dapat diterima. Dakwaan ditolak, harusnya udah seperti itu. Sekarang dilema, buktikan aja udah, ngapain susah-susah? Sebelum kita melangkah untuk melakukan PK ulang, ya kita akan membuat laporan-laporan baik ke Mabes Polri maupun ke Komisi Yudisial terkait temuan-temuan tim advokat yang mana dalam persidangan yang lalu ini direkayasa. Nah, bukti baru ini yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali ketika kami mengajukan PK2, kan begitu? Apabila nanti pada saat diajukannya PK dan kita mendapatkan hasil yang bukan sesuai dengan harapan kita, maka saya dengan tegas menyatakan saya patut berasumsi bahwasannya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh dosen-dosen saya, senior-senior saya merupakan kebohongan. Karena kita bercermin dari kasus ini kan seperti itu. Oleh sebab itu, pada hari itu juga saya akan menyatakan saya berhenti untuk menjadi seorang advokat. Bang, ini kan berkaitan dengan institusi. Apakah nama baik institusi peradilan kita menjadi pertaruhan? Kalau misalnya ternyata kasus ini adalah sebuah kebohongan. Justru kalau institusi memikirkan nama baik, ya kalau institusi memikirkan nama baik seperti yang tadi ditanyakan, maka harus ditegakkan. Jangan gara-gara satu oknum orang, 1-2 orang ya membuat nama institusi ini jadi jelek. Karena saat ini seluruh dunia menyoroti kasus tersebut. Seluruh dunia menyoroti kasus tersebut. Artinya kalau mau bilang jelek, lebih jelek tidak ditegakkan itu hukum daripada benar-benar menindak 1 atau 2 oknum yang melakukan melakukan pelanggaran. Kan begitu, simple. Ada salah satu oknum ya di dalam salah satu institusi negara itu menghubungi gua setelah Kasubdit Tahti pada saat itu ditayangkan. Oke, Kasubdit Tahti ditayangkan di podcast Yare. Di mana saya dihubungin dengan bahasa begini. Kau kan kenal, ya memang saya kenal. Kau kan kenal. Kasihan itu binimu, jangan kau bawa-bawa katanya. Intinya begitulah. Jadi jangan kau bawa-bawa istrimu apa segala macam. Nanti istrimu jadi kebawa-bawa kasus ini. Di situ saya marah gitu. Itu di situ gue tuh marah gitu. Kenapa? Bini gue yang istilahnya nggak ada urusannya, kenapa gue harus ditelepon dengan mengutarakan ancaman yang diplomatis tuh. Kan diplomatis kan? Seolah-olah dia memberikan kepedulian dia udah bilang nanti bahaya buat binimu. Tahu nggak jawaban gue apa pada saat itu? Jin bang katanya, bahayanya buat abang apa buat istri saya? Akhirnya ngamuk dia. Dia tanya katanya, enggak sekarang kamu mau apa sama enggak? Gue cuma jawab itu aja. Nggak susah lah. Orang lain di luaran sana ngomong diancam alah. Kalau gue ada bukti dan gue sudah rekam, pasti akan gue bongkar. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya Master Limbat itu dengan mata spiritualnya sudah melihat bahwasannya beliau meyakini Jessica Kumala Wongso 100% akan bebas. Hal ini didasari dari dukungan-dukungan masyarakat dan kita para advokat ya yang mendukung Jessica Kumala Wongso. Dan intinya secepat apapun kebohongan berlari,
kebenaran pasti akan menyusulnya. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan para rekan-rekan, para kami yang melakukan upaya hukum, maka saya bersedia untuk berhenti menjadi seorang advokat. Nah, jadi nilai sendiri keyakinan saya itu sedalam apa? Kalau gue sih yakin dengan Jessica Wongso itu bukan bebas ya dia, itu bukan sekarang aja. 2016 gue tuh awalnya yakin bebas, cuman pas diputus bersalah aja, aduh keyakinan gue salah gitu. Tapi kalau sekarang gue lihat dengan animo masyarakat yang begitu besar, dengan kekuatan netizen, kekuatan massa, the people power gitu ya, gue yakin bahwa Jessica Wongso 1.000.000% kalau ada variabel itu bebas. Oke. Menurut Master Limbat, Bang Pablo ini adalah seorang dermawan yang sangat peduli terhadap kasus-kasus mangkrak seperti ini. Beliau sangat mendukung upaya Bang Pablo dalam membela keadilan untuk Jessica. Master Limbat mengatakan Tuhan tidak tidur, malah ini akan menjadi kunci kebebasan untuk Jessica. Lebih baik membebaskan 1.000 penjahat daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Ini permintaan rakyat. Rakyat nggak minta dia dibebaskan, rakyat cuma minta tegakkan keadilan. Berarti kalau rakyat minta itu ternyata tidak digubris, berarti ada yang salah dengan kuping institusi yang harusnya bisa menegakkan keadilan itu.